Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengupload gambar dari perangkat komputer, menampilkan gambar tersebut, dan juga menampilkan histogram dari gambar yang telah kita upload tadi dengan menggunakan Google Colab. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah Pengolahan Citra semester 6. Nah, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara menampilkan serta menampilkan histogram dari gambar yang telah kita upload tadi menggunakan Google Colab. Nah, sebelum melakukan praktek, kita akan membuka terlebih dahulu Colab-nya atau Google Colab-nya. Nah, kemudian pilih website http Colab Research Google. Sebelum menggunakan fungsi yang terdapat pada Google Collaboratory atau Google Colab ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Google Collaboratory ini. Nah, Google Collaboratory merupakan perangkat komputasi awan atau cloud computing yang dibuat oleh Google dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan pembelajaran dan pengolahan data dengan mudah menggunakan antarmuka berbasis Jupyter Notebook atau IPython, Interactive Python. Google Colab menyediakan sebuah platform komputasi gratis berupa komputer virtual untuk setiap penggunanya yang dilengkapi dengan kemampuan pengolahan data yang memadai. Dengan memanfaatkan Google Colab, pengguna tidak perlu melakukan instalasi atau pengaturan yang rumit untuk keperluan pengolahan data dengan menggunakan Python. Nah, untuk yang belum tahu apa itu Python, Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Python merupakan bahasa yang dikembangkan untuk keperluan umum dan dilengkapi dengan berbagai package atau library yang mendukung banyak fungsi yang spesifik, seperti NumPy untuk pengolahan matriks, kemudian pengolahan data statistik, kemudian visualisasi dan data analitik, dan juga Framework untuk web berbasis Python, dan sebagainya. Nah, Google Colab ini dilengkapi dengan beberapa modul Python bawaan, seperti NumPy dan OpenCV, sehingga pengguna dapat memanfaatkan platform ini untuk melakukan pengolahan citra sederhana. Di sini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama, terdapat notebook baru. Sesuai dengan namanya, notebook baru. Jika teman-teman ingin membuat perintah menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada Python, bisa menggunakan notebook baru. Ataupun teman-teman juga bisa melihat ataupun mengambil file yang terdapat ataupun tersimpan di dalam Google Drive. Kemudian juga dapat mengirimkan dengan menggunakan GitHub dan juga terdapat upload. Nah, di sini upload ini berfungsi ketika teman-teman mempunyai sintak yang mendukung Python yang tersimpan pada perangkat teman-teman hanya perlu memilih file tersebut dan memasukkannya ke dalam Google Collaboratory ini. Saya akan mengambil atau membuka file yang terdapat pada Google Drive, yaitu UTS Pengolahan Citra. Nah, baiklah, sebelumnya saya telah mengetikkan beberapa sintak yang nantinya dapat menjawab pertanyaan untuk mengupload gambar dari perangkat komputer, kemudian menampilkan gambar tersebut dan juga menampilkan histogram dari gambar yang telah kita upload tadi. Nah, di sini terlebih dahulu kita hubungkan Google Colab-nya.
Nah, Google Colab ini berjalan secara online. Untuk mengupload gambar dari perangkat komputer ke dalam Google Colab, kita dapat menggunakan perintah from google.colab import files. Nah, kemudian kita membuat variabel file dengan fungsi files.upload. Nah, nantinya gambar yang akan diupload akan tersimpan pada variabel file. Nah, kamus file yang akan menampilkan nama file serta nilai dari data yang diupload. Langsung saja kita run. Nah, di sini tersedia choose file. Kemudian kita klik dan pilih file gambar yang akan kita tuju. Nah, setelah 100%, maka di sini kamus datanya yaitu terdapat rows merupakan nama dari gambar tersebut dengan format .jpeg. Nah, di sini tersimpan rows.jpeg itu rows 4.jpeg. Nah, di sini tersimpannya pada file yang terdapat pada Google Colab. Nah, namun jika kita melakukan upload gambar dari perangkat komputer, itu tidak tersimpan di dalam Google Colab secara permanen. Nah, untuk melihat ataupun memeriksa isi dari folder saat ini, kita dapat menggunakan perintah ls. Langsung kita run. Nah, di sini terdapat 5 folder pada penyimpanan dari Google Colab. Nah, kemudian untuk menampilkan gambar yang telah kita upload tadi, ataupun yang telah kita import tadi, nah sebelumnya untuk keperluan pengolahan gambar, kita akan menggunakan sebuah modul Python bernama OpenCV yang memiliki fungsi untuk mengolah gambar digital dengan fungsi computer vision. OpenCV menyediakan fungsi-fungsi yang paling mendasar hingga cukup kompleks untuk pengolahan gambar dalam computer vision. Nah, untuk menggunakan OpenCV ini, yang pertama kita terlebih dahulu memanggil library dari OpenCV yaitu import cv2. Nah, kemudian kita akan memanggil fungsi Google Colab-nya dengan perintah from Google Colab.page import cv2imshow. Nah, kemudian kita akan membuat ataupun menyimpan file gambar tersebut dengan menggunakan fungsi cv2.imread. Nah, di sini perintah dari cv2imread ini digunakan pada modul cv2 untuk memanggil gambar yang tersimpan pada variabel image. Nah, di sini harus nama dari file tersebut harus sesuai dengan nama file yang diunggah ataupun kita import tadi. Nah, kemudian kita akan menampilkan gambar dengan fungsi cv2imshow dengan parameter image. Langsung saja kita run. Maka gambar akan tampil pada layar monitor kita. Nah, untuk melihat gambar tidak hanya bisa menggunakan fungsi imread saja, kita juga bisa menggunakan fungsi plt dari matplotlib. Yang pertama, import cv2 acv, kemudian from matplotlib import pyplot as plt. Nah, kemudian
kita simpan, kita gunakan fungsi cv.cvTcolor untuk agar gambar warna ataupun warnanya itu tersimpan pada variabel rows. Nah, kemudian kita gunakan perintah pltmshow rows, yaitu untuk memanggil ataupun menampilkan gambar dari rows. Dan kemudian kita gunakan plt.show untuk menampilkannya ke dalam monitor. Nah, langsung saja kita running. Nah, di sini akan menampilkan gambar dari rows.jpg ini. Nah, gambarnya berbeda antara menggunakan fungsi imread, cv2imread, ataupun cv2imshow dengan menggunakan plt. Nah, kemudian untuk menampilkan histogram dari gambar tersebut, yang pertama kita akan memanggil library yang dibutuhkan, yaitu import cv2, kemudian import numpy/snp, kemudian format plotlib import pyplot as plt. Nah, kemudian kita ketikkan perintah color. Variabel color ini akan memisahkan warna dari biru, hijau, dan merah. Kemudian pada perintah for ini akan menghitung warna dari RGB yang terdapat pada gambar tersebut. Pada perintah ini, gambar nyatakan sebagai sebuah array dengan kurung siku. Nah, kemudian kita dapat gunakan nilai sesuai dengan jumlah pikselnya. Nah, untuk rentang nilai pada citra 8 bit nilainya adalah 0 sampai 256. Nah, kemudian kita gunakan fungsi plt.plot dengan parameter histogram, warna, dan juga kolom. Nah, di sini warna ini sama dengan kolomnya. Nah, kemudian untuk fungsi plt.xlim ini nanti akan kita lihat ketika di runningnya, dia akan menampilkan garis horizontal itu dimulai dari 0 sampai dengan 256. Kemudian kita gunakan perintah plt.show untuk melihat gambar tersebut ataupun melihat histogram tersebut. Nah, ini merupakan histogram dari gambar rows itu sendiri. Terdapat 3 warna, merah, biru, dan hijau. Nah, dengan rentangnya itu 0 sampai dengan 250. Nah, sama dengan saat melihat gambar. Nah, untuk melihat histogram ini kita juga bisa menggunakan fungsi histogram dari pyplot, yaitu dengan menggunakan fungsi plt.histogram. Kemudian kita panggil nama dari gambar tersebut. Nah, di sini fungsi revel ini merupakan fungsi numpy untuk mengkonversi array menjadi flat array. Nah, dengan rentangnya itu 0 sampai dengan 256. Kemudian kita gunakan perintah plt.show untuk memanggil ataupun menampilkan gambar tersebut. Langsung saja kita run. Nah,
Pada gambar ini cenderung arah ke dalam citra gelap. Citra gelap itu sendiri merupakan citra yang memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati 0. Nah, distribusi nilai intensitas citra gelap cenderung berada pada daerah sebelah kiri histogram. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.